Kasus pengadaan IDC, yang menyedot uang negara hingga 2,1 triliun rupiah, akhirnya terbongkar. KPK menetapkan 5 tersangka dalam skema belit yang melibatkan mantan pejabat BRI dan vendor swasta. Sejak 2020 hingga 2024, pengadaan mesin IDC seperti dibeli dan disewa tanpa lelang terbuka, melibatkan 346.838 unit dengan harga beli hingga 942 miliar rupiah, serta 200.067 unit skema sewa senilai 1,2 triliun rupiah. Asep Guntur Rahayu selaku PLT Deputi Penindakan KPK membeberkan modus dalam kasus ini seperti meeting awal, penyusunan harga perkiraan, HPS, berdasarkan vendor, dan tes khusus untuk satu vendor saja. Jadi dari ini pengadaan 2019, Saudara IU adalah Direktur Digital Teknologi Informasi di BRI, dan Saudara CBH itu adalah Wakil Direktur Utama BRI. Ya, jadi ada wakil direktur utama CBH, kemudian ada Saudara IU adalah Direktur Digital Teknologi Informasi di BRI. Jadi mereka sudah bertemu dengan calon penyedia barang. Ya, ini yang tidak boleh nih. Ketemu dengan calon penyedia barang, Saudara EL, kemudian sudah ditunjuk gitu ya, disepakati bahwa Saudara EL inilah yang nanti yang akan melaksanakan atau menjadi penyedianya gitu. Di sini saya sudah salah gitu ya. Seharusnya itu kan dilakukan melalui proses lelang. Siapa yang jadi tersangka? Mantan Wadirut BRI Catur Budi Harto, ex-Dirut Digital BRI Indra Utoyo, SEVP Pengadaan BRI Dedi Sunardi, serta dari pihak swasta, Elvizar dan Rudi S. Kartadijaya. Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan elektronik data capture Android pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero tahun 2020-2024 yang dilakukan secara melengkung oleh Saudara CBH, Wakil Direktur Utama BRI, Saudara IU, Direktur Digital Teknologi Informasi dan Operasi BRI, Saudara DS, SEV Manajemen Aktiva dan Pengadaan BRI, bersama-sama dengan Saudara EL, PCS, dan Saudara RSK, PT Beringin Inti Teknologi, yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara yang dirugikan negara. Kerugian negara ditaksir mencapai 744,5 miliar rupiah, sekitar sepertiga dari total nilai proyek. Pertanyaannya, apakah ini akhir dari birokrasi korup di BUMN? Atau hanya pembersihan selektif? Dan bagaimana nasib pengadaan skema serupa di sektor publik lainnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Subscribe juga agar selalu dapat analisis tajam dan mendalam, karena Panggung Negeri hadir untuk memberi makna pada setiap berita.